Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif ini, dia Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, sebelum kita melanjutkan program kita hari ini, saya Raden Madlias mewakili tim Bincang Sehati dari Dai TV yang mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia. Dan untuk umat Muslim juga yang insya Allah ya mulai besok akan mulai berpuasa sesuai dengan keputusan dari pemerintah gitu ya. Nah kalau kita ngomongin tentang puasa, aduh itu kayak berjejer banyak banget makanannya, apalagi di awal-awal puasa. Itu semacam kolak lah, kue lah, puding lah, semuanya ada. Minuman manis lah, semuanya tersedia. Bahkan sampai akhir puasa ditambah lagi sampai lebaran nanti. Nah yang jadi concernnya adalah apa jadinya nih dengan kondisi kesehatan mulut dan gigi kita kalau akhirnya setiap hari ini harus mengonsumsi makan makanan yang super duper manis ini, dan katanya aduh agak lupa nih dok, agak lupa lagi ya gitu untuk sikat gigi dan lain sebagainya, dan akhirnya katanya bisa berimbas pada kesehatan mulut kita selama berpuasa. Nah pertanyaannya, gimana cara menjaga kesehatan mulut dan juga gigi pastinya selama bulan puasa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah salah satu memang yang kalau kita ngomongin puasa itu karena kita mungkin kurang minum air ya, jadi airnya yang tampak adalah bibir kita itu pasti ada kayak ya bibir kering gitu ya dan pecah-pecah seperti itu. Nah sebelum kita bahas tentang gimana supaya mulut kita tetap sehat selama puasa, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa hal yang bisa kita lakukan alias fun fact untuk mengatasi bibir kering. Kita lihat yang pertama ya. Oke kita lihat. Jangan membasahi bibir dengan lidah kita. Nah ini sebagai salah satu cara yang instan gini ya kayak. Nah itu kan untuk mengantisipasi dan memberikan solusi pada bibir kita yang kering. Karena kalau ibarat kata kering ya memang harus basah gitu kan. Jadi salah satu solusi yang kita kepikiran pasti adalah gitu ya, membasahi bibir dengan lidah kita, dengan air liur kita seperti itu. Kan memang niatnya ya kan buat basahin dok biar nggak kering. Tapi pertanyaannya aman gak sih? Kok ada yang bilang kayak jangan dikasih dibasahin sama air liur dengan menggunakan lidah kita karena malah jadinya tambah kering katanya. Gimana ceritanya dibasahin sama lidah kita dengan air liur kita kok malah jadi tambah kering? Ada konsekuensi yang lain gak sih selain kayak nanti justru tambah kering, atau mungkin ada hal-hal lain yang dikhawatirkan terjadi ketika kita sering membasahi bibir kita dengan lidah kita, apalagi konteksnya kalau lagi bulan puasa yang memang kita ya kurang lebih 12, 13, 14 jam tidak minum gitu ya, secara otomatis kan pasti tubuh kita kekurangan cairan. Makanya mungkin salah satu efeknya adalah di bibir kita menjadi lebih kering dari biasanya. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungan antara bibir kering dengan membasahi bibir kita ya. Nanti kita lanjutkan. Kita nomor 2, ada pastikan tubuh terhidrasi saat buka atau sahur. Nah ini juga penting, mungkin ini ada hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Terhidrasi itu menjadi salah satu kunci ya, selain makan pastinya ya. Nah terhidrasi ini memang artinya adalah kita konsumsi cairannya cukup gitu ya. Kalau mungkin sehari kita butuh kayak 2 liter atau 8 gelas per hari seperti itu ya. Nah ini kan harus di switch ya, bukan di switch, disesuaikan gitu ya dengan kondisi bulan puasa. Yaitu kita bisa minumnya cuma buka dan juga sahur aja. Terus berapa nih kebutuhannya? Dok kalau aku harus minum kayak seliter buka, seliter sahur kayaknya nggak sanggup deh dok. Soalnya itu pasti kembung banget. Nah gimana caranya kita tetap terhidrasi dengan baik tapi kita juga nggak kembung gitu ya. Nggak mulek karena kayak kebanyakan aku harus minum 1 liter di buka puasa, aku harus minum seliter di sahur. Apalagi sahur itu kayak selera makan dan minumnya itu masih kurang banget ya, karena masih pagi banget. Nah nanti kita akan bahas gimana caranya terhidrasi dengan baik, terutama ketika buka dan juga sahur. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Hindari kafein atau merokok saat berbuka. Nah ini ada orang yang kayak quote-unquote balas dendam gitu ya. Jadi kayak seharian nggak minum kopi, seharian nggak ngerokok, ya udah nanti kita hajar. Pas berbuka puasa langsung langsung jadi ahli hisap gitu ya. Nah ini kan yang jadi pertanyaan banyak orang, boleh nggak sih? Ya kan kalau siang nggak mungkin dong, namanya kita puasa nggak mungkin minum kopi, nggak mungkin kita ngerokok. Ya udah deh,
hajar itu setelah berbuka puasa. Nah, ada nggak hubungannya antara minum kopi? Loh, minum kopi kan minum air, ada cairan. Tadi ngomongnya terhidrasi. Nah, gimana nih ya? Ada nggak? Apakah pertanyaannya airnya yang jadi masalah atau kandungan kafein nih di dalam kopi yang katanya bisa membuat bibir kita jadi lebih kering. Dan juga rokok. Kalau rokok ini pastilah ya, memang berbagai hal bisa terjadi gitu ya, keburukan kesehatan gara-gara si rokok ini sendiri. Oke, kita lanjut poin yang keempat ya. Perbanyak konsumsi buah ataupun sayur. Ini akan menjadi PR berat bagi Anda yang nggak suka buah ataupun sayur. Apalagi yang picky eater gitu ya. Karena memang nggak mudah ya untuk membujuk orang. Bahkan nggak hanya anak-anak ya. Orang tua pun banyak juga orang dewasa yang nggak suka makan buah ataupun sayur. Nah, ini akan jadi PR banget kalau akhirnya selama bulan puasa Anda mengalami bibir kering. Memang salah satu hal yang harus dilakukan adalah kalau Anda mungkin kayak nggak mau minum banyak-banyak, ya udah antisipasinya dengan buah ataupun sayur. Padahal buah atau sayur itu enak gitu ya. Tapi banyak juga orang-orang yang kayak aku nggak suka makan buah, aku nggak suka makan sayur. Tapi bagaimanapun ini juga jadi salah satu solusi untuk mengatasi bibir kering Anda secara alami ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Gunakan pelembab bibir. Nah, ini dia ya, lip balm, lip moisturizer gitu ya. Jadi biar bibir kita tetap lembab selama berpuasa. Apalagi sekarang ya ini kayak cuaca nggak menentu nih. Kadang panas, kadang hujan. Dan ini mungkin bisa berdampak pada kelembapan bibir kita. Makanya salah satu yang ditawarkan adalah dengan menggunakan lip balm atau pelembab bibir. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bibir kering dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bibir kering apalagi pas lagi puasa. Karena ini menjadi salah satu tantangan selama berpuasa yang bikin agak nggak nyaman ya, yaitu bibir kering. Yang kata orang itu normal, tapi ada juga kayak ya senormal-normalnya kan masih bisa diantisipasi dengan cara-cara yang bisa dilakukan selama buka puasa ataupun sahur. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok, apa kabar? Pagi, baik. Nah ini kayaknya dokter gigi itu selama bulan puasa paling banyak dicari ya dok. Karena pasti hubungannya dengan kesehatan mulut dan gigi. Sebelum kita bahas mulut sehat selama berpuasa, kita bahas terlebih dahulu. Ini kan salah satu masalah yang mungkin dihadapi orang yang berpuasa adalah bibir kering gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama adalah, nah ini bibir kering ini orang nggak tahu dok, kayak memang niat atau refleks aja dia gini. Nah gitu ya, membasahi bibir dengan lidah yang ada air liurnya kan. Jadi kayak ya udah yang penting kan basah pakai air liur biar nggak kering-kering banget. Itu katanya nggak boleh malahan. Itu boleh atau nggak sebenarnya dok? Nah, sebetulnya alih-alih membuat bibir kita lembab, itu membasahi bibir dengan air liur seperti menjilat seperti itu justru akan membuat bibir kita lebih kering. Oh gitu? Iya. Kenapa itu dok? Karena dalam air liur kita itu mengandung enzim yang dapat membuat bibir kita kering dan rentan iritasi seperti itu. Ya. Meskipun dia kan kayak cairan gitu ya dok, ya kayak betul. air, itu justru nggak bagus malah. Justru karena enzim dalam mulut kita itu bekerja untuk ada yang bekerja untuk membuat bibir kita kering seperti itu. Ya, sehingga rentan dengan iritasi ataupun luka di sudut bibir begitu. Oh, jadi kalau misal dia bibirnya kering, terus kan ada sensasi kalau dikasih air liur jadi kayak basah gitu ya dok ya. Tapi itu hanya kamuflase sementara aja gitu ya. Justru malah dia tambah kering dan berisiko iritasi. Iya, betul. Berarti keringnya itu lebih parah dari sebelum dibasahin dong. Betul. Karena dia bisa menimbulkan iritasi ya. Iya. Aduh. Jadi cara yang tepat adalah mengoleskan pelembab seperti itu. Oke, nanti itu di poin terakhir kita bahas ya pelembabnya seperti apa. Sekarang kan juga banyak gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Pastikan tubuh terhidrasi saat buka ataupun sahur. Nah, terhidrasi ini kadangkala orang bingung nih dok. Terhidrasi itu selalu pikirannya apakah dengan minum air putih atau
kan biasa ada kalau kita makan buka atau sahur tuh pakai sop gitu ya dok ya. Ada sayur bening, ada airnya kan ada kuahnya atau sayur-sayuran yang lain deh. Atau kita, wah kalau bulan puasa sih banyak ya minuman ini A, B, C, D segala macam. Itu terhidrasi itu yang masuk kategori menghidrasi tubuh kita yang seperti apa sih dok? Iya, jadi asupan cairan ya, arti ini seperti air minum maupun termasuk di dalamnya buah-buahan atau ya kuah tadi yang mengandung cairan seperti itu. Jadi asupannya yang diperlukan adalah minimal 1 sampai 2,5 liter ya atau 8 gelas tadi. Nah, selama bulan puasa harus diatur sedemikian rupa supaya asupan itu terpenuhi. Jadi bisa melalui minuman ataupun melalui buah dan sayuran yang merangsang produksi dari air liur itu sendiri. Oh, oke. Nah, untuk mendapatkan porsi yang pas 1 sampai 2,5 liter itu kan orang kepikiran, dok kan biasanya kalau nggak puasa aku bisa cicil tuh berapa jam sekali minum, berapa jam kalau puasa kan nggak bisa. Ya. Nah itu kalau mau dirapel dibuka ataupun sahur dibagi 2 kayaknya kembung deh dok. Kayak malah airnya mulek ya. Mulek itu apa sih, kayak mual, gak enak gitu karena kebanyakan air. Nah itu sebenarnya bisa dicicil atau nggak? Sementara kayak, lah kalau dicicil nanti kan ada waktu sebelum, kayak beberapa waktu sebelum kita tidur, emang nggak apa-apa kalau minum air atau gimana tuh dok? Iya, biasanya dibatasi pada saat sahur dan buka puasa lebih banyak seperti itu. Dan diatur jam-jamnya, kemudian juga mengurangi beberapa makanan yang mengurangi produksi air liur. Gitu. Jadi tidak selalu dengan minum air banyak-banyak, tetapi kita banyak makan buah, sayuran yang merangsang air liur itu produksinya tetap terjaga dengan baik. Iyalah, pokoknya harus kita benar-benar mengatur, memanage supaya jamnya pas, kitanya juga nyaman dan kebutuhan cairannya juga tercukupi gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Kenapa sih nggak boleh mengonsumsi kafein gitu ya, ataupun ngerokok nih, katanya bisa bikin bibir kering atau gimana tuh dok? Iya, karena kandungan dari kafein itu sendiri dari kopi ya, itu bisa membuat bibir kita, mulut kita, kondisi dalam mulut kita tuh kering. Seperti itu. Jadi yang artinya jumlah bakteri pasti bertambah kalau bibir kita kering seperti itu. Ya, juga rentan dengan iritasi, bau mulut seperti itu. Ya. Tapi ini kan kayak collab nih dua nih ya. Pasti orang kalau ngerokok ngopi yang ngerokok gitu ya. Itu jadi double dong, combo itu. Iya, sama. Jadi kandungan dari rokok itu sendiri, tar itu sendiri juga membuat mulut kita kering. Apalagi ada burn seperti itu ya. Asap rokoknya yang membuat kondisi mulut kita kering. Ditambah lagi kafein aja udah bikin kering, tambah rokok. Ya udah dua-duanya dilakuin selama buka ataupun sahur. Ya amsyong ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, buah ataupun sayur. Nah, ini buah atau sayur tuh harus bener-bener yang kayak yang berair banget dok, kayak buah semangka, pir gitu, atau kayak ya buah apa aja atau sayur apa aja gitu. Disarankan seperti itu ya. Jadi pada saat puasa memang asupan nutrisi kita berkurang. Jadi kita perlu penuhi itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan berserat tinggi dan juga sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang mengandung banyak air ya, bisa memproduksi seperti tadi betul semangka, kemudian jeruk seperti itu. Nah, kebutuhan nutrisinya juga tetap terjaga dari situ, cairan dan nutrisi. Kalau dia sukanya buahnya buah durian, kayaknya lagi musim durian, soalnya di mana-mana ada durian gitu. Iya. Itu gimana dok? Harus dibatasi juga, terutama durian itu buat bau yang menyengat ya, merupakan makanan yang menyengat gitu. Jadi lebih baik membatasi konsumsi makanan-makanan yang berbau menyengat seperti itu, membuat juga kondisi mulut kering. Yang lebih dianjurkan adalah buah-buahan dan sayuran yang kaya akan cairan, bisa merangsang cairan. Kalau sayuran mungkin
ya ada banyak lah ya dok ya, atau buah pun bisa pilih sesuai dengan favoritnya masing-masing. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini tadi sudah sempat di-mention pelembab bibir. Nah pelembab bibir itu kan nggak tahu ya, sekarang mungkin aja jenis-jenisnya ada kandungan ini dengan kandungan itu. Yang paling oke, aman gitu ya untuk bibir kering itu yang gimana tuh dok? Iya, yang pasti pelembab ini terbuat dari bahan alami, natural oil yang berfungsi memang melembabkan bibir ya, membuat bibirnya lembab, tahan lama seperti itu. Jadi harus dilihat juga kandungan dari si pelembab bibir itu tadi dan sesuai dengan kondisi bibirnya seperti itu. Untuk aplikasinya sendiri dok, maksudnya kayak sehari cukup sekali aja atau lihat kondisi juga gitu kan? Kalau kan mungkin pakai pelembab bibir terus tiba-tiba udah mau buka hilang juga itu ya gitu. Itu waktu ataupun durasinya ada nggak? Maksudnya kayak pakai pelembab bibir pas siang aja, pas lagi puasa, kalau malam mah nggak usah gitu atau gimana tuh? Ya biasanya dioleskan ini ya terus Continue ya? Continue, ya. Jadi nggak hanya kayak kerasa pas lagi kering terus diolesin, enggak ya? Enggak. Oke, jadi sifatnya dia itu maintenance ya, maintenance bibir supaya nggak kering ya. Jadi bukan mengatasi keringnya, ya bisa sih maksudnya setelah kering terus kemudian diolesin pelembab, tapi lebih baik kalau itu dipakai terus gitu ya. Oke, thank you Dr. Elsa, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin mulut sehat selama berpuasa itu gimana. Karena ini pasti banyak orang bertanya-tanya antara mulutnya sehat atau nggak sehat. Karena makanannya juga enak-enak tapi katanya nggak bikin sehat di mulut gitu ya dok ya. Nanti kita lanjut ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang mau siap-siap berpuasa besok atau Anda yang sudah berpuasa hari ini juga nggak apa-apa ya. Gimana caranya supaya mulut kita tetap sehat selama berpuasa. Mulut ini di dalam ini ya ada rongga mulut, ada gigi, ada gusi, ada lidah, semuanya ada. Pokoknya gimana tetap sehat selama kita berpuasa. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sebelum kita lanjut, sebenarnya di mulut kita ini kita tanya mulut sama gigi sama lidah, udah sesimpel itu. Tapi sebenarnya ada nggak sih bagian-bagian lain atau anatomi apa yang di mulut kita yang sebenarnya dia berfungsi tidak hanya kita pikirannya cuma buat minum sama makan gitu, tapi ada fungsi-fungsi yang lain. Anatomi apa aja di dalam mulut kita? Iya. Jadi dalam mulut kita ini terdiri dari ada jaringan keras, ada jaringan lunak. Seperti itu. Ya. Jadi jaringan keras itu termasuk gigi, tulang rahang, seperti itu yang menyokong ada sendi juga seperti itu. Ya. Ya. Makanya bisa gini-gini ya. Iya, betul. Kemudian juga di jaringan lunaknya itu termasuk mukosa bibir, pipi, kemudian lidah, juga ada kelenjar air liur, begitu. Ya ada. Jadi memang ada banyak gitu ya? Iya banyak sekali. Oke, tapi sebenarnya kayak orang terkadang itu mengindikasikan bahwa kesehatan gigi dan mulut itu bisa berasosiasi, tapi dalam artian yang buruk nih, berasosiasi dengan kesehatan yang lain. Dalam artian kayak kalau ada gangguan di kesehatan gigi atau mulut, dia katanya bisa berdampak ke kesehatan organ yang lain. Nah, memang seberapa penting berarti menjaga kesehatan gigi dan mulut sehingga katanya bisa berdampak ke kesehatan organ yang lain nih dok? Iya, pastinya sangat penting ya. Kesehatan gigi ini kadang pada kebanyakan orang di nomor sekian kan, seperti itu ya, setelah kesehatan. Padahal efeknya jika ada gangguan pada kesehatan gigi dan mulutnya yang dibiarkan, maka itu dampaknya berbahaya. Gitu. Jadi ada misalnya infeksi gigi yang tidak cepat diatasi, ditangani, kemudian bakteri yang di dalam mulut itu menyebar melalui peredaran darah, akhirnya memicu penyakit-penyakit tertentu yang membahayakan. Seperti itu. Jadi, sampai akhirnya kayak ada istilah nih dok, bahwa mulut kita ini adalah gerbang kesehatan gitu ya. Tapi kan kita kepikiran gerbang kesehatan berarti dalam
intinya ada mungkin penyakit masuk lewat situ. Kan kita makan pasti yang sehat-sehat dong, yang bersih-bersih. Emang bisa itu maksudnya penyakit masuk lewat mulut akhirnya masuk ke dalam dan jadi penyakit gitu dong? Iya, jadi mulut itu adalah pintu gerbang, itu artinya dia awal masuknya dari si makanan ya. Makanan, kemudian bakteri pun ada dalam rongga mulut kita. Bakteri ada yang baik, ada yang jahat seperti itu. Jadi untuk sisa makanan yang menempel kemudian tidak terbersihkan dengan sempurna, artinya dia akan memicu ketidakseimbangan jumlah bakteri dalam mulut kita. Akhirnya suasana asam dalam mulut kita akan akhirnya membuat bakteri tersebut menyebabkan karies, menyebabkan lubang gigi, kemudian asamnya merusak, melarutkan mineral, menyebabkan gigi sensitif seperti itu. Nah, bahayanya lagi kalau bakteri tersebut masuk sampai ke dalam saluran syaraf, kemudian infeksi bernanah dan akhirnya masuk ke jalur sistemik pembuluh darah dan berkembang kemana-mana. Akhirnya gigi sebagai sumber vokal infeksi. Complicated itu ya. Maksudnya dalam artian kayak selama ini kita taunya ya buat makan minum aja emang ada masalah apa sih gitu. Paling sikat gigi aja. Ternyata complicated itu ya. Iya, betul. Itu bisa pengaruh sampai ke saraf-saraf dan lain sebagainya. Iya, betul. Oke, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin seberapa idealnya sih setahun atau berapa bulan sekali kita periksa ke dokter nih dok? Iya. Jadi dalam setahun itu setidaknya 6 bulan sekali kita general check up ke dokter gigi untuk memeriksakan kondisi mulut kita. Jadi di situ bisa dokter gigi berkonsultasi langsung dengan dokter gigi apa yang perlu dilakukan. Kemudian biasanya membersihkan karang, kemudian jika ada lubang-lubang yang kecil ataupun besar ditangani. Gitu. Oke, jadi ketahuan ya supaya belum nyebar sampai jadi buruk banget kondisinya. Tapi selama dokter Elsa praktek nih, ada nggak sih maksudnya kayak top 3 atau yang paling banyak terjadi di seputar rongga dan mulut ini gangguan apa aja yang sering terjadi? Yang paling banyak memang karang gigi ya. Mungkin ya karang gigi itu kan dari plak yang menempel kemudian menjadi karang seperti itu, menjadi keras dan susah untuk dibersihkan dengan sikat gigi biasa, maka harus ke dokter gigi untuk dilakukan scaling. Nah, setelah itu yang kedua adalah karies. Karies itu lubang gigi, ya, lubang gigi yang baik itu terlihat maupun tidak terlihat di celah-celah. Seperti itu. Ada yang tidak terlihat ada ya? juga yang tidak terlihat dan akhirnya membuat merasakan kok gigi ini sensitif tapi tidak ada lubang. Ternyata lubangnya di tempat-tempat yang tidak dapat terdeteksi, terlihat dengan mata seperti itu. Oke. Itu berarti pengaruhnya dari makanan nggak sih? Kayak karang dan karies itu ya? Berarti dari makanan. Biasanya kayak manis-manis gitu nggak sih dok? Ya, betul-betul. Jumlah makanan manis yang masuk dan tertinggal dalam mulut itu pasti memicu bakteri itu berkembang biak, nah akhirnya fermentasi menjadi asam, menyebabkan kerusakan gigi juga. Aduh, ngomong makanan manis dok, ini kan kita besok insya Allah sesuai keputusan pemerintah kita akan melaksanakan puasa. Mungkin ada hari ini juga yang udah puasa gitu ya. Nah, notabene di bulan puasa itu makanannya manis-manis nih dok. Jadi gini nih, kondisinya adalah selama bulan puasa kita dianjurkan untuk makan yang manis, minum yang manis. Buat apa? Maksudnya buat energi ya, ada masukan glukosa dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita jadi bingung dok, gimana dong? Tadi dokter Elsa bilang makanan minuman manis bisa bikin karang gigi sama karies, bikin lubang gigi. Aduh gimana dok? Ada jadi bingung mau makan apa, mau minum apa gitu dok. Nah itu gimana tuh dok? Iya, jadi makanan manis ya memang secara pada saat bulan puasa ini memang dibutuhkan untuk menaikkan kadar gula ya selama berpuasa. Tetapi ya itu tadi balik lagi ke kondisi dalam mulutnya. Jika nanti dilihat banyak sekali masalah-masalah yang atau penyakit-penyakit dalam rongga mulut yang harus diatasi seperti lubang gigi, karena dia akan memicu gigi ini lebih sensitif lagi kalau makan makanan yang terlalu banyak, makan makanan manis. Nah itu dia itu. Jadi tetap harus dikontrol juga. Iya kan, suruh makan manis, semua tuh ya, puding lah, kue lah, kolak semua.
secukupnya. Ya, jangan gara-gara kalap, wah puasa pertama nih dok, gitu kayak wah, jadi kayak balas dendam gitu ya. Tapi sebenarnya selama puasa kan mulut kita ini nggak makan dan minum selama kurang lebih 13 sampai 14 jam, lebih dari 12 jam ya dok ya, kurang lebih segitu. Itu yang terjadi di rongga mulut kita ini seperti apa sih dok? Ada nggak perbedaan dengan ketika tidak berpuasa gitu? Ya, pastinya kalau pasti ada bedanya. Ya, kondisi mulut saat dia tidak mendapat asupan nutrisi dan juga asupan cairan seperti itu. Jadi pasti yang terlihat nyata itu kondisi mukosa mulut yang kering. Mukosa itu apa ya dok? Mukosa itu lunak tadi, jaringan lunak tadi. Ya, seperti bibir, pipi, itu termasuk lidah, itu termasuk mukosa mulut. Nah, seperti itu kering, pecah-pecah ya, pasti karena kurangnya asupan air, pasti cairan. Betul. Nah, setelah itu juga gampang iritasi sariawan terlihat ya, seperti itu ya. Jadi kondisinya pasti berbeda seperti itu. Pasti berbeda ketika lagi nggak puasa. Lagi gitu nggak puasa. Tapi sebenarnya apa yang sih yang harus banget diperhatiin ketika kita udah mau siap-siap berpuasa gitu? Apakah hanya sekadar penuhi cairan aja, minum banyak-banyak, atau nggak sesederhana itu gitu dok? Iya, jadi lebih baik kita tetap sebelum menjalankan ibadah puasa ini untuk check up ke dokter gigi untuk memeriksakan secara langsung kondisi gigi dan mulutnya seperti itu. Apakah nanti ada yang memicu gigi menjadi lebih sensitif jika kita tadi makan makanan manis seperti itu, banyak makan manis gitu. Kemudian dilihat lagi apakah perlu treatment dalam rongga mulutnya, ya. Oke, tapi sebenarnya kalau abis kayak makan atau minum manis nih dok ya, abis buka ataupun sahur, ini biasanya banyak problem tuh sahur gitu ya. Itu boleh langsung sikat gigi atau enggak sih, atau gimana? Maksudnya kan ada makanan yang gak tahu sih sekarang mungkin ada yang manis lah ya, ada yang asam lah, ada yang pedes lah gitu. Gak ngerti lagi sih orang buka puasa makan pedes itu gimana ya, perutnya kasihan banget. Itu gimana tuh dok terkait dengan sikat gigi? Iya, jadi sikat gigi ini ya ada waktunya ya. Jadi setelah makan, setelah buka, setelah sahur itu harus dijeda dulu 30 menit minimal untuk setelah itu berkumur air putih dan sikat gigi. Seperti itu tujuannya untuk menetralkan kembali kondisi keasaman dalam mulut kita dan juga minum air putih yang banyak seperti itu untuk supaya tetap terhidrasi dengan baik ya. Yang jadi pertanyaan kemudian tuh banyak orang tanya, dok ada nggak sih perlu kita pakai pasta gigi khusus selama bulan puasa? Kayaknya pasta gigi yang biasa katanya nggak nendang nih gitu ya, kurang fresh di mulut gitu ya selama seharian, bikin bibir kering, bikin bau mulut dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Ada nggak sih perlu kayak pasta gigi yang khusus atau ada kandungan khususnya seperti apa? Kan sekarang pakai kayak yang min gitu ya dok ya biar segar. Tapi seberapa lama bertanya nanti kita bahas ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana caranya selama puasa ini mulut kita ya di dalamnya ada gigi, lidah dan sebagainya tetap sehat selama berpuasa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, unek-unek seputar kesehatan mulut gigi Anda selama puasa, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti Mkes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sempat kepotong. Untuk pembelian pasta gigi, aduh dok, sekarang itu ya produk pasta gigi itu banyak banget gitu ya, yang mengandung inilah itulah dengan klaimnya masing-masing gitu ya. Nah ini kalau ngomongin seputar puasa gitu ya, kan yang concernnya orang memang adalah salah satunya bau mulut gitu ya. Orang kayak kepingin, dok kayaknya bulan puasa ini aku mau pilih yang ada rasa min-minnya deh dok, biar seger gitu ya. Nah untuk case bulan puasa, perlu nggak sih kita memilih pasta gigi khusus atau kayak ya udah pakai yang biasa aja yang dipakai di rumah yang seadanya aja, nggak harus yang khusus gitu, atau gimana tuh dok? Sebenarnya pasta gigi balik lagi disesuaikan penggunaannya dengan kondisi dalam mulut masing-masing orang.
ya. Jadi perlu anjuran dari dokter gigi, misalkan ke dokter gigi, nanti dokter gigi akan menganjurkan pasta gigi yang tepat seperti apa. Itu yang perlu dilihat adalah kandungan dari fluoride-nya, kemudian deterjen, ya, jangan sampai banyak seperti itu. Dan juga khusus pasta gigi, misalnya ada yang membuat gigi ngilu atau sensitif tuh harus dihindari. Misalnya pasta gigi yang whitening seperti itu formulanya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Halo. Selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Iya, selamat pagi Kak Raden. Saya Hana dari Jakarta. Oh, Ibu Hana di Jakarta. Silakan mau tanya apa ke Dokter Elsa? Kak Elsa boleh? Yes. Ya. Sama Dokter Elsa. Iya. Yang pertama itu kalau misalnya cara mengatasi sariawan berulang seperti bagaimana? Jadi kalau misalnya mungkin juga dari infeksi atau mungkin orang yang habis kemo atau apa, kan ada juga sariawan atau mungkin kurang vitamin atau bagaimana penanganan untuk sariawan berulang seperti apa. Terus kemudian yang kedua ya, itu kalau tadi udah dibilangin kalau misalnya sebaiknya habis bangun tidur kalau bisa makan dulu baru gosok gigi. Boleh nggak sering-sering gosok gigi, terutama misalnya bulan puasa, soalnya kayaknya bau tidak sedap. Apakah dilarang atau dianjurkan? Itu aja kali ya Mas Raden. Oke, terima kasih Bu Hana yang ada di Jakarta. Terima kasih ya. Oke, kita ke yang pertama dulu. Apa lagi tadi? Tadi sariawan berulang. Sariawan. Aduh, belum puasa udah hilang fokus dia. Sariawan berulang gitu dok. Iya. Sariawan tadi ya, topik yang sebelumnya pernah saya bahas. Jadi sariawan ini banyak sekali, multifaktorial ya penyebabnya. Jadi harus dicek lagi apakah penyebab sariawan itu misalnya karena pengobatan tertentu ya. Efek dari tadi kemoterapi itu yang pastinya menjadikan mukosa mulut kering, kemudian perlu menggunakan pelembab, bahkan obat-obat tertentu, obat kumur tertentu untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada sariawannya seperti itu. Yang kedua juga kita lihat lagi apakah nutrisinya tercukupi. Enggak ya? Ya, terutama vitamin C, B kompleks seperti itu harus banyak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin dan mineral untuk yang sangat baik untuk menyembuhkan sariawan. Sariawan selama bulan puasa tuh nggak enak banget pasti ya. Gitu. Pasti akan ngaruh juga ke bau mulut juga kali ya dok ya? Iya. Nah, udahlah, maksudnya puasa biasa tanpa sariawan bisa menimbulkan bau mulut yang alami, ditambah sariawan tambah lagi gitu. Tapi gini dok, yang aku jadi kepikiran, sariawan berulang itu bisa jadi di titik yang sama atau beda-beda? Nah, kalau diobservasi lagi, dicek oleh dokter gigi, misalnya ada pemicu, ada gigi tajam ya, atau gigi lubang patah kemudian mengenai lidah terus-menerus, nah itu harus segera diatasi karena jika lidah itu terkena benda tajam dan sariawan di tempat yang sama berulang terus-menerus, maka nanti berbahaya, bisa jadi suatu pertumbuhan cancer seperti itu. Oh iya? Ya, dengan gesekan-gesekan itu yang terus-menerus terjadi. Aduh, serem banget ya. Tapi kalau kayak, sorry nih dok, ini mungkin pertanyaan yang sangat receh banget ya. Mungkin nih selama bulan puasa karena saking laparnya semangat makan kegigit deh itu entah lidah atau mukosa dalamnya gitu ya. Itu bisa menyebabkan sariawan nggak sih dok? Betul, oh bisa juga? Bisa juga. Terus jadi trauma, sebenarnya gitu. trauma sesuatu ya, itu akan menyebabkan gesekan-gesekan itu ya melukai mukosa mulut. Tetapi jika kondisi jaringan kita baik, artinya dalam arti akan recovery-nya akan cepat. Oh, jadi nggak jadi sariawan gitu ya? Oh, Oke. Nah, baca doa dulu, makanya yang hati-hati ya. Jangan keburu-buru. Nggak ada yang minta kok makanannya ya. Oke dok, yang kedua pertanyaannya. Seputar kalau dianjurkan kan kayak sahur, bangun, makan, baru sikat gigi gitu ya. Nah,
Ini di luar konteks agama ya, kita ngomong di luar konteks agama. Boleh nggak sih sikat gigi gitu? Atau gimana tuh dok, sering-sering? Begini, jadi Biar sikat fresh gigi, katanya. ya. Sebenarnya sudah cukup kita lakukan sikat gigi itu minimal 2 kali setiap hari ya. Oh berarti pas buka sama sahur gitu ya? Asalkan caranya tepat, kemudian lama begitu ya, kamu semua terjangkau dengan baik seperti itu. Jadi nggak harus anyep nih anyep gitu ya. Kalau sikat gigi deh, sejam lagi anyep nih anyep sikat gigi. Ya, justru dengan sikat gigi terus-menerus malah justru akan menimbulkan efek lainnya. Misalnya gigi lebih sensitif, kemudian gusinya ikut tersikat akhirnya turun, resesi, abrasi tadi akhirnya malah memicu gigi pilu. Jadi jangan keseringan, cukup pas setelah sahur atau pas malam sebelum tidur ya. Setelah buka puasa kan makan-makan segala macam gitu ya, itu udah cukup ya. Yang penting sikat giginya benar, tekniknya itu benar gitu ya, dan menjangkau semuanya. Lidah juga perlu ya dok? Lidah juga perlu, karena kalau diperhatikan lidah itu nggak licin mulus, tapi ada papil-papilnya, ada yang memudahkan si jamur berkembang juga di situ. Jamur bisa tumbuh di lidah ya? Iya. Jadi harus betul-betul dibersihkan. Selain itu juga menggunakan dental floss di celah-celah gigi untuk kayak nggak ada tempat lain aja jamur ini tumbuh ya, di kayu kayak gitu ya, biar bisa dipanen. Oke, ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana ya. Semoga sehat selalu Bu Hana. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, kita lanjut lagi. Ini ke DM sekarang ya. Waduh nih dari Bu Wita nih atau Mbak Wita nih ya. Dok, kalau sikat gigi setelah makan sahur boleh nggak? Soalnya saya kalau sikat giginya pas lagi puasa bawaannya suka mual. Wah, jangan-jangan lagi ngisi Mbak, bukan ya? Ini kayaknya lagi masih single nih ya. Nah gimana nih dok? Setelah makan sahur atau pas lagi puasa? Soalnya kalau pas puasa mual itu bawaan apa ya dok? Mual itu sebenarnya ya kita harus lihat lagi apa ada masalah di lambung atau pencernaan atau seperti apa, tetap harus dicek kembali ya perasaannya seperti itu. Kemudian kalau memang kondisi dalam mulut misalnya bau itu sendiri ataupun kotoran yang oral hygiene yang tidak terjaga dengan baik, memang bisa kadang-kadang menimbulkan rasa nggak nyaman ya seperti itu. Jadi akhirnya perlu dibersihkan. Padahal tadi kalau karang gigi itu sendiri dia tidak disikat, tidak bisa langsung hilang, tapi harus dibersihkan di scaling ya, scaling dengan dokter gigi. Jadi masalahnya ini bukan di nyikat giginya, tapi ada masalah kesehatan lain gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah kalau habis sahurnya nih dok, berarti idealnya kayak tadi dokter Elsa sebutkan 30 menit atau gimana? Ya, harus dijeda waktu karena kondisi setelah makan itu artinya asam tinggi. Kalau kita menyikat gigi artinya kita membuat gigi kita sensitif. Begitu. Dok, ini kan banyak yang mungkin anak kosan dok, yang nggak kesempat bangunnya kesiang. Dok cuma punya waktu 10 menit buat sahur, bentar lagi mau azan subuh imsak. Itu gimana tuh dok? Ya setidaknya berkumur air putih dulu. Ya? Terlebih dahulu. Yang penting nggak plong banget lah, ada dibersihinnya gitu ya. Nah, kalau bisa sih jangan kesiangan ya dok ya. Betul. Malah dipasang alarm. Itu kayaknya sekarang banyak yang klonteng-klonteng itu pagi-pagi ya bangunin ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Wita ya, dan semoga puasanya lancar. Amin. Oke, kita lanjut lagi dok. Tapi kalau kita ngomongin buka puasa nih, ini banyak nih dok. Buka puasa itu banyak orang berantem nih antara minum yang hangat atau yang dingin. Orang kan bilang kayak harus minum yang hangat karena badannya nggak kaget kalau yang dingin. Sementara, gimana ini udah kepanasan seharian, minum yang hangat nggak enak banget, harus yang dingin. Nah ini kontroversi antara hangat, dingin, panas. Yang bagus itu yang seperti apa dok? Atau yang gimana sih? Iya, sebetulnya dengan minuman yang dengan suhu panas ataupun dingin itu tidak menjadi masalah. Jadi yang lebih bagus hangat-hangat dan tidak yang suhunya ekstrim seperti itu. Jadi bisa memicu nanti sensitif giginya kan kalau terlalu misalnya suhunya terlalu ekstrim seperti itu. Jadi yang biasa-biasa saja itu lebih baik ya. Ada nih dok, mungkin kayak dianjurin karena mama papanya di rumah harus minum yang hangat, ya udah minum teh hangat gitu. Tapi kemudian dia untuk kulkas gitu ya.
ngambil minum air dingin. Bilang kayak kalau abis minum air hangat atau panas terus minum air dingin nanti giginya kuning loh, rusak. Itu mitos atau fakta sih dok? Ini pertanyaan nyempil nih gitu. Oke, sebetulnya ya gitu itu kalau dilihat minum apa dulu. Kalau yang minumnya minum yang sesuatu yang berwarna, mengandung zat warna, kemudian seperti teh, seperti itu tuh kopi itu kan gampang sekali ada kandungan zat pewarna yang akhirnya membuat si gigi ini kecoklatan atau kuning seperti itu. Dilihat lagi apakah itu karena gigi stain ataukah memang dari zat warna itu tadi. Jadi bukan karena suhunya ya, kandungan warnanya gitu ya. Zat yang diminum tadi. Ini mitos berarti selama ini ya. Oke, thank you Dr. Elsa. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini gimana caranya supaya selama berpuasa di bulan suci Ramadan ini mulut kita, gigi kita, rongga mulut kita pokoknya tetap sehat. Nah, kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok, gini, ini salah satu buah yang paling populer di bulan puasa adalah kurma gitu ya. Karena harus konsumsi katanya minimal 3 lah, atau yang ganjil itu. Tapi di luar jumlahnya, itu kan kurma kan kenapa dianjurkan kurma? Katanya kan buah yang manis jadi bisa mengembalikan energi tubuh gitu. Sama halnya dengan yang kita bahas nih, makanan manis atau minuman manis. Tapi kadangkala nggak hanya kurma sih, atau beberapa makanan manis tuh ketika digigit gitu ya dok ya, nggak tahu tiba-tiba tuh kayak gitu dok. Itu kenapa sih, maksudnya itu efek apa? Dari kurmanya kah? Atau dari giginya? Atau dari makanannya? Atau gimana sih dok? Iya, jadi buah kurma itu kalau dilihat memang banyak sekali kandungan nutrisi yang baik. Ya, salah satunya kalsium juga ya, bagus. Kemudian, nah jangan lupa dia juga mengandung gula. Seperti fruktosa, glukosa ya, sukrosa. Nah, jadi ya gigi kita ini memang kalau terkena suatu rangsangan, pastinya ada agak sensitif ya, pasti akan meneruskan ke syaraf seperti itu. Jadi yang penting yang perlu kita sikapi adalah jangan berlebihan dan juga membersihkan gigi setelah mengkonsumsi makanan manis tadi. Itu ada indikasi kayak, oh berarti kalau makan kurma atau makanan manis terus tiba-tiba kerasa itu ada kayak tadi dokter Elsa sebutkan, dia ada karies, dia ada lubang gigi tapi nggak kelihatan. Jadi kayak itu kena sarafnya gimana? Bisa jadi seperti itu juga. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah lubang yang tidak terlihat tadi. Jadi hanya dokter gigi yang bisa melihat dan akhirnya mengobati, melakukan tindakan sesuai dengan ini tadi, misalnya melakukan penambalan ataupun lubang itu bahkan udah kena syaraf, jadi harus dirawat syaraf terlebih dahulu. Kalau tidak nanti sakitnya akan terus-menerus seperti itu. Repot ya kalau udah kena saraf ya. Betul. Oke, tapi sebenarnya itu makanan yang khusus yang manis aja atau gini, kan kadang-kala nah bulan puasa nih banyak banget kejadian antara yang manis sama yang dingin dok. Jadi kayak itu pasti udah kayak nge-freeze tuh sampai ke otak tuh kayak kita berhenti sejenak gitu, kayak karena gak enak banget rasanya. Itu berarti sama kayak yang manis ataupun yang dingin gitu? Iya, sama. Jadi kalau dingin mungkin lebih ke suhu yang ekstrim seperti itu. Kemudian kalau kondisi gusi kita tidak sehat, artinya akar terbuka, pasti langsung rasa nyesnya itu langsung terasa gitu. Kalau jika ada karies yang tidak terlihat tadi, terus kita makan manis, akhirnya terasa lebih ngilu, seperti itu juga akan mengganggu kita ya. Jadi perlu dilihat lagi apakah di gigi tersebut sudah ada masalah-masalah yang perlu diatasi terlebih dahulu. Oke. Jadi memang ini masalah yang klasik ya dihadapi oleh orang-orang yang berpuasa ya. Karena bagaimanapun ya salah satunya yang makan dikonsumsi adalah yang manis ataupun yang dingin ya. Biasa bikin kolak lah, dingin apa segala macam. Oke, tapi satu lagi nih dok, masalah yang sering juga yang tadi juga sempat kita bahas terkait bau mulut gitu ya. Berarti normal ya dok ya, orang bau mulut selama puasa gitu ya. Tapi ada nggak kayak
hal yang simple aja deh gitu yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan, selain tadi kita udah ngomongin sikat gigi gitu ya. Ada nggak kayak sehari-hari itu, jadi kita bingung, nggak tahu sih ini hukumnya ya. Orang kan suka kumur-kumur tapi kan nggak itu ya di luar ngomongin konteks agama. Meskipun tidak dianjurkan juga gitu ya. Itu ada nggak hal lain yang bisa dilakukan supaya mulut kita tuh, rongga mulut kita tidak terlalu bau gitu dong? Oke, jadi yang pertama ya bau mulut itu tadi bisa dibedakan dua ya, bisa fisiologis, bisa patologis. Oh, apa itu Jadi berarti? fisiologis itu memang normally bau mulut yang mungkin selama puasa seperti ini ya. Jadi Alami terjadi selama puasa. ya, memang karena biasanya karbohidrat yang di proses, tapi lemak yang akhirnya dihancurkan kemudian menghasilkan bau-bau tertentu ya, keton yang seperti itu alami. Kemudian juga bakteri yang dalam rongga mulut kita juga berfermentasi seperti itu menghasilkan gas juga. Oh gitu? Ya, yang akan menyebabkan bau mulut itu alami. Tetapi jika ada suatu masalah dalam mulutnya, maka itu menjadi lain, baunya seperti itu. Kemudian juga dari saluran pencernaan juga bisa juga penyakit-penyakit tertentu yang akhirnya menimbulkan bau-bau tertentu, dan itu harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter gigi dan juga dokter penyakit dalam. Ya. Itu faktor fisiologis dan faktor patologis karena memang penyakit tertentu. Ada penyakit-penyakit yang umum kayak mungkin misalnya, asam lambung gitu? Ya, asam lambung juga baunya khas ya. Kemudian misalnya diabetes mellitus yang mungkin nanti aroma nafasnya itu berbeda seperti aseton ya. Kemudian ada juga yang berbau busuk seperti itu, mungkin ada masalah di ginjalnya seperti itu. Jadi bermanifestasi ke dalam rongga mulut penyakit itu. Oh, jadi orang bau mulut itu bukan hanya sekadar pas puasa aja, tapi mungkin ada indikasi penyakit-penyakit yang lain yang terjadi di tubuh orang tersebut gitu. Dan itu bisa jadi aromanya berbeda-beda gitu. Betul. Oke, terima kasih Dokter Elsa. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan semua, dan semoga yang hari ini ataupun yang besok baru mulai berpuasa tetap diberikan mulut yang sehat gitu ya, supaya bisa menjalani puasa dengan nyaman, dengan sehat, dan bisa ketemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Dokter Elsa, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Elsa. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program inspiratif kami hanya di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat sekali lagi, selamat Hari Raya Nyepi untuk Anda yang merayakan, dan selamat berpuasa bagi Anda juga yang merayakan. Sampai jumpa. Terima kasih.